Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. La ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa nahnu insyaallah ma'ahum hatta yaumil liqa'i rabbina. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan tuan guru, para kiai, para ustadz, tokoh masyarakat yang saya tidak sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim saya kepada kita semua. Jamaah sekalian, bapak dan ibu, hadirin hadirat, mudah-mudahan kita semua dalam ridho, rahmat, inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah hidupkan kita dalam iman, Allah wafatkan kita husnul khatimah, dan Allah kumpulkan kita di akhirat nanti bersama hamba-hamba Allah yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Perjalanan kita sangat panjang Bapak Ibu sekalian. Kita sekarang sudah berada pada tahun 2023. Kita tidak tahu sampai kapan kita akan hidup. Ibu-ibu tahu nggak sampai kapan hidup? Nggak tahu ya. Makanya begitu kita mau tidur, apa yang kita baca? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu ya Allah aku mati. Lalu begitu kita tidur, kemudian bangun kembali, apa doa yang kita baca? Alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Engkau ya Allah yang telah menghidupkan aku setelah Engkau matikan aku tadi malam sejenak. Wa ilaihin nusyur, dan kepadamu ya Allah kita akan dikembalikan. Kita hidup hari ini, kemudian nanti malam tidur, bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, dan seterusnya. Pada akhirnya nanti kita akan mengatakan wa ilaihin nusyur, kepada Allah kita akan dikembalikan. Nah, perjalanan manusia itu pasti menuju keabadian. Setiap manusia itu ingin berjalan menuju kepada keabadian. Dunia ini bukanlah rumah kita. Dunia ini bukanlah tempat tinggal kita. Kita numpang di sini. Kita numpang di sini. Ya, kita bukanlah tempat tinggal kita di sini. Makanya judul kita di pagi hari ini, di awal tahun 2023 ini adalah bagaimana kita berjalan menuju keabadian. Supaya apa? Harta yang kita cari sepanjang hayat kita, siang malam, itu tidak fana. Rumah yang kita bangun itu tidak fana. Anak yang kita didik tidak fana. Bagaimana rumah yang kita bangun, anak yang kita didik, harta yang kita kejar, itu mengantarkan kita kepada keabadian. Sebelum saya masuk ke tema ini, ke bagian-bagian tema ini, ada seorang ulama Mesir. Dia mengatakan begini, saya lupa tulis, saya baru ingat sekarang. Dia mengatakan begini: ta'alluqul fani bil fani yufni. Tersambungnya yang fana dengan yang fana, maka itu akan menghancurkan. Tersambungnya yang fana dengan yang fana, itu akan menghancurkan. Wa ta'alluqul fani bil baqi yubki. Tetapi tergantungnya yang fana dengan yang kekal, maka itu akan kekal. Mari bersama saya mencermati satu kata demi kata daripada
ucapan ulama mulia ini. Ta'alluqul fana bil fana yufni. Terikatnya yang fana dengan yang fana itu akan menghancurkan. Sekarang pertanyaan saya, kita fana atau tidak fana? Fana. Rumah fana atau tidak fana? Fana itu hancur. Ya, terikatnya yang hancur dengan yang hancur itu akan menghancurkan. Kita ini fana, anak kita fana, jabatan kita fana, rumah kita fana, gelar kita fana, popularitas kita fana. Kalau yang fana hanya terikat dengan yang fana, itu akan menghancurkan. Kalau ikatan anak dengan ayah itu hanya ikatan fana, begitu ayahnya meninggal, begitu anaknya meninggal, selesai hubungan. Kalau jabatan yang bapak sandang hari ini hanya tujuannya untuk mencari yang fana, jabatan cari duit, jabatan cari popularitas, jabatan cari harta, kalau itu saja yang kita cari, maka akan menghancurkan. Maka maknanya ta'alluqul fana bil fana yufni, terikatnya yang fana dengan yang fana itu akan menghancurkan. Tapi kalimat yang kedua yang luar biasa, ta'alluqul fana bil baqi yubqi. Terikatnya yang fana dengan yang kekal. Yang kekal siapa di sini? Yang kekal siapa, Pak? Allah. Terikatnya yang fana dengan yang kekal, maka dia akan mengkekalkan, mengabadikan. Harta itu fana, jabatan itu fana, nama baik itu fana, anak itu fana, istri itu fana. Tapi kalau yang fana terikat dengan yang kekal, maka dia akan kekal. Subhanallah. Memang dia menjabat cuma 3 tahun, tetapi selama 3 tahun dia menjabat, tidak ada hari dalam jabatannya kecuali untuk Allah. Jabatan 3 tahun, tapi efeknya sampai ke akhirat. Subhanallah. Dia mungkin hidup di dunia cuma 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Hidupnya pendek, tapi karena terikat dengan yang baqa. Yang baqa itu siapa, Bu? Yang baki itu siapa? Yang kekal itu siapa? Allah. Terikatnya yang fana dengan yang baqa, maka akan mengkekalkan. Hidupnya mungkin cuma 35 tahun, 40 tahun, tetapi dia dekat dengan yang baki, maka namanya dikenang sepanjang masa, dan bahkan hidupnya sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hartanya mungkin cuma 20 juta, 30 juta, tetapi terikat dengan yang baki, maka harta yang kecil itu dilipat gandakan oleh Allah sampai beribu-ribu kali lipat. Kenapa? Ta'alluqul fana bil baqi yubqi. Terikatnya yang fana dengan yang kekal, maka akan mengkekalkan. Saya lupa tulis, nanti mungkin saya tulis, saya share nanti, kalimat itu saya masukkan. Saya baru ingat sekarang. Ya. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, jadi jurusnya jangan yang fana terikat dengan yang fana. Kalau yang fana terikat dengan yang fana, maka akan menghancurkan. Tapi kalau yang fana terikat dengan yang baqi, yang kekal, maka akan mengkekalkan. Makanya mungkin pernah saya sampaikan bahwa apa yang ada di dunia ini fana. Kalau dia dekat kepada Allah, dia akan menjadi kekal. Ya, makanya dalam kajian kaum filsafat itu, ini Bapak Ibu sekalian, ini profan. Profan itu artinya tidak ada hubungannya dengan akhirat. Rumah kita itu profan, tidak ada hubungannya dengan akhirat. Tapi kalau profan dikaitkan dengan Allah, maka dia menjadi sakral. Yang profan kalau terkait dengan Allah, dia menjadi apa? Menjadi sakral. Maka bagi orang yang beriman, tidak ada profan dan sakral, semuanya sakral. Kenapa? Dia punya Allah yang membuat yang profan jadi sakral. Itulah yang selalu kita ucapkan dalam doa kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya
wa mamati lillahi rabbil alamin. Tatkala terhubung dengan kalimat lillahi rabbil alamin, semuanya aku sembahkan kepadamu ya Allah. Kalau sudah terkait dengan lillahi rabbil alamin, yang profan jadi sakral, yang profan jadi sakral. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, Al-Insyiqaq ayat 6 ini mengingatkan kita bahwa kita sedang berjalan menuju keabadian itu. Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika qadhan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Masya Allah. Saya ingin memotong ayat ini pada 3 potongan. Yang pertama, ya ayyuhal insan. Yang kedua, innaka kadihun ila rabbika qadhan. Yang ketiga, famulaqi. Ya, yang pertama apa Pak? Ya ayyuhal insan. Yang kedua, innaka kadihun ila rabbika qadhan. Yang ketiga adalah famulaqi. Yang pertama, ya ayyuhal insan. Kenapa Al-Quran tidak mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, tapi Allah menggunakan kata apa? Ya ayyuhal insan. Tatkala Allah menggunakan kata insan, yang dimaksud adalah manusia yang berfikir. Itu insan, nanti kita jelaskan. Nah, yang kedua, innaka kadihun ila rabbika qadhan. Sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu. Kita ini kerja keras enggak Pak? Berangkat pagi pulang sore, berangkat pagi pulang sore, pulang malam. Saya pernah diundang ke Korea Selatan. Di situ itu teman-teman kita bekerja itu luar biasa Pak. Untuk salat Jumat pun susah. Ya, saya khutbah Jumat di sana, sebuah masjid di Seoul, namanya Masjid Al-Falah. Ustadz, khutbahnya jangan panjang-panjang ya. Berapa menit? Khutbahnya paling lama 7 menit Ustadz. Saya bilang kalau 7 menit di Indonesia baru pembukaan doang gitu. Ya. Kenapa 7 menit? Karena kalau mereka terlambat berangkat kembali kerja, dipecat. Karena bagi mereka money is time, time is money. Ya, waktu itu adalah uang. Suatu ketika saya dapat pertanyaan dari teman-teman di Hong Kong, di Makau. Rata-rata mereka adalah pekerja-pekerja kita dari Indonesia yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di sana. Ustadz, bolehkah sholat di WC? Pertanyaannya, bolehkah sholat subuh di WC? Saya bilang, apa nggak ada tempat di dalam rumah untuk sholat? Ustadz, kalau saya sholat di dalam rumah dimarahi oleh majikan. Kenapa? Karena nanti kalau saya sholat, mereka menganggap Tuhan saya dengan Tuhan dia bertengkar di rumah. Luar biasa kan? Saya bilang, kenapa tidak pulang saja? Ustaz, disinilah kami sekarang sedang berjuang bersungguh-sungguh untuk menghidupi keluarga yang ada di rumah sana. Nah, setiap kita ini bersusah payah Pak. Pergi kantor macet, ya dah, di kantor dimarahi atasan, pulang kantor dimarahi istri. Enggak, ibu-ibu di sini enggak ada Pak. Ya kan? Susah Pak, pusing, susah. Karena memang hidup ini susah. Al-Quran mengatakan begitu Pak. Insan innaka kadihun ila rabbika qadhan. Sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu. Kita ini sedang bekerja keras menuju Tuhan kita Pak. Ya. As-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Ada yang baru pulang kerja jam 1 malam, ada yang pulang kerja jam 2 malam, jam 4 harus bangun lagi. Kalau tidak kekuatan iman, maka dia akan runtuh. Maka jangan heran Bapak Ibu sekalian,
di komplek-komplek mewah dalam tanda kutip, itu rumah yang berada di dekat masjid harganya murah. Kenapa? Mereka menganggap masjid mengganggu telinganya. Ya, masjid mengganggu telinganya. Kenapa? Mereka baru pulang meeting jam 2 malam, nanti jam setengah 4, jam 4 atau jam 4.20 sudah mulai bunyi azan untuk sholat. Ya, ingat, kita sekarang sedang bekerja keras menuju apa, Pak? Menuju Tuhan. Nah, kenapa ayat ini tidak mengatakan ilallah, tapi dia menggunakan kata apa? Ila rabbika. Apa bedanya Allah dan Rabb? Apa bedanya Allah dan Rabb? Rabb itu sudah pasti Allah. Allah itu sudah pasti Rabb. Tapi Rabb belum tentu Allah. Nah, apa buktinya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Siapa itu Allah? Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Allah pasti Tuhan, tapi Tuhan yang dipertuhankan belum tentu Allah. Ya kan? Ayat mengatakan apa? Ara'aita man ittakhadha hawahu ilahahu. Tidakkah engkau melihat banyak orang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Tuhannya bukan Allah, tapi Tuhannya siapa? Hawa nafsunya. Kenapa Allah mengatakan Rabb di sini? Karena manusia itu tidak semua bekerja keras menuju Allah. Bagi kita orang yang beriman, kita bekerja keras menuju Rabb kita. Rabb kita siapa? Allah. Berangkat pagi, niatnya ya Allah, aku berangkat kerja untuk menujumu ya Allah. Tapi ada orang yang Rabbnya bukan Allah. Siapa Rabbnya? Rabbnya harta, Rabbnya jabatan. Dia bekerja setiap hari hanya untuk mengumpulkan itu. Jama'a malan wa adada. Dia kumpulkan harta, dia hitung-hitung. Maka penggunaan kata Rabb di sini untuk memberitahu kepada kita bahwa setiap orang bekerja keras itu punya misi masing-masing. Betul nggak ini? Setiap orang bekerja keras itu punya siapa? Misinya masing-masing. Barang siapa yang Rabbnya kepada Allah, maka misinya kepada Allah. Tapi barang siapa yang Rabbnya harta, Rabbnya yang lain, maka misinya kepada itu. Oleh karena itu di dalam Al-Quran kita diingatkan, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Subhanallah. Fa idza faraghta fansab. Kalau kita sudah selesai dari sebuah kegiatan, cari kegiatan yang lain. Tapi ingat, wa ila rabbika farghab. Dalam kegiatan itu hanya mengharap ridho Tuhanmu. Subhanallah. Makanya kata Imam Ali, saya ini sudah banyak berharap. Pengharapan yang paling mengecewakan adalah kalau saya berharap kepada makhluk. Maka tatkala itu saya hanya berharap kepada Tuhan pencipta makhluk. Tatkala kita berharap kepada Allah tidak akan pernah kecewa. Tapi begitu kita berharap kepada manusia, siap-siaplah kita mengumpulkan daftar kekecewaan kita. Nah, oleh karena itu ayat ini menggunakan kata apa, Pak? Bu? Kata apa? Rabb. Allah tidak mengatakan innaka kadihun ilallah. Karena tidak semua orang yang bekerja keras itu tujuannya siapa? Allah. Tapi Allah menggunakan kata Rabb supaya apa? Kalau engkau Rabbnya adalah Allah, maka kerja kerasmu menuju Allah. Tapi kalau Rabbmu mobil, kerja kerasmu hanya untuk mobilmu. Kalau tujuan keras itu adalah untuk mendapatkan sesuatu yang tidak di luar Allah, kerja keras kita di situ. Makanya ayat ini menggunakan kata Rabb, tidak menggunakan kata apa? Allah. Apa bedanya Allah dan Rabb? Allah pasti Rabb, Rabb belum tentu Allah. Nah, untuk menguji Bapak Ibu sekalian, apa betul Rabb kita ini Allah atau tidak? Analisanya 3. Di dalam Al-Quran, dalam ilmu tafsir,
tatkala sesuatu itu bisa dikatakan Rabb kalau memiliki 3 konsep. Dia adalah pencipta, Khaliq, dan dia adalah Al-Malik sebagai penguasa. Yang ketiga adalah Al-Mudabbir, dia sebagai pengatur. Kalau 3 ini tidak ada, maka batal ketuhanannya. Jadi untuk menganalisa dalam kajian-kajian perbandingan agama, dalam kajian-kajian teologis, itu 3, Pak. Anda mengaku Tuhanmu siapa? Anu. Tuhanmu akan dianggap sebagai Tuhan yang benar dalam kajian keagamaan kalau memenuhi 3 syarat. Dia adalah pencipta, dia adalah penguasa, dan dia adalah pengatur. Kalau ada Tuhan tidak mencipta, dia bukan Tuhan yang pantas disembah. Kalau ada Tuhan tidak mengatur, dia bukanlah Tuhan yang pantas disembah. Dan kalau ada Tuhan tidak memiliki, dia bukanlah Tuhan yang pantas untuk disembah. Uji saja semua itu. Kalau ada mengatakan Tuhan itu, dia itu Tuhannya, tapi tidak mencipta, maka batal dengan sendirinya Tuhannya. Tuhanmu siapa? Tuhan anak. Loh, kalau anak ada amaknya enggak? Kalau dia anak ada emaknya enggak? Ada kan? Nah, kalau emaknya emak lahir sebelum anak atau anak lahir setelah emak? Bapak dulu atau anak dulu, atau ibu dulu atau anak dulu? Iya, emak dulu baru anak, kan begitu. Kalau anaknya dianggap Tuhan, siapa yang menciptakan emaknya? Paham maksud saya kira-kira? Ya, saya sedang bicara kemana, paham kira-kira ya? Yang saya tuju kemana, paham ya? Oleh karena itu tidak ada Tuhan kalau dia tidak mencipta. Yang kedua, kalau ada Tuhan tidak mengatur, dia tidak dijadikan Tuhan. Makanya waktu ada dialog antara Nabi Ibrahim dengan Namrud tentang ketuhanan itu, apa kata Ibrahim? Inna rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Tuhan saya, kata Nabi Ibrahim, menghidupkan dan mematikan. Kata Namrud, kalau persoalan menghidupkan mematikan saya juga bisa. Ana uhyi wa umit. Saya bisa menghidupkan dan saya bisa mematikan. Bagaimana caranya? Diambil 2 orang oleh Namrud, satu dia bunuh, satu tidak dia bunuh. Dia bilang yang dibunuhlah itu yang dimatikan, yang tidak dibunuh itulah yang dia hidupkan. Ya kan? Tapi Nabi Ibrahim tidak berhenti sampai di situ. Apa kata Nabi Ibrahim? Menunjukkan Allah sang penguasa. Apa kata Nabi Ibrahim? Rabbi ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Tuhan saya, kata Nabi Ibrahim, itu mampu menerbitkan matahari dari sebelah timur, menenggelamkan di barat. Kalau kau Tuhan, besok pagi saya melihat, terbitkan matahari itu di barat, tenggelamkan di timur. Kira-kira bisa nggak mereka? Wabuhitalladzi kafar. Mereka tidak mampu untuk melakukan. Kenapa? Karena memang mereka bukanlah Tuhan. Tapi Tuhan kita, Allah, yang sekarang menerbitkan matahari dari sebelah timur, menenggelamkan di barat, suatu ketika nanti Tuhan kita itu mampu menerbitkannya dari barat, menenggelamkan di timur. Kapan itu? Kalau sudah datang kiamat, maka Tuhan kita yang menenggelamkan matahari di barat mampu menenggelamkan di timur. Kenapa? Dia adalah penguasa alam semesta. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah di langit dan di bumi. Kalau dia tidak mengatur, maka dia bukanlah Tuhan. Yang ketiga, Tuhan itu mesti pemilik, Malik. Apa Pak? Malik. Nah, saya ini baru poin potongan kedua, Rabbik. Bapak Ibu sekalian, ayat yang Bapak baca dan Ibu baca setiap hari waktu sholat di dalam suratul Fatihah, bunyinya apa? Maliki yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Pertanyaan para ulama-ulama begini, Pak. Kenapa Allah mengatakan Maliki yaumiddin, penguasa hari pembalasan? Bukankah Allah juga penguasa sekarang ini? Ada yang mau menjawab?
Kenapa ayat yang kita baca setiap hari itu Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan? Bukankah Allah juga penguasa dunia? Kenapa dia hanya mengatakan penguasa hari pembalasan? Ini saya dapatkan jawabannya dari seorang ulama di Kairo, Mesir. Dia mengatakan begini, kenapa di dalam ayat suratul Fatihah itu Allah mengatakan Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan, padahal sesungguhnya juga dia penguasa sekarang ini kan? Langit bumi, coba kalau Allah marah kan dia tinggal perintahkan gunung meletus, selesai, ya kan? Tapi kenapa Allah mengatakan Maliki Yaumiddin? Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena kekuasaan Allah nanti yang akan muncul satu-satunya di akhirat nanti. Di dunia ini nanti di akhirat kata Al-Quran, seluruh yang pernah menjadi pemimpin, Fir'aun, Pak Harto, Pak Karno, Pak SBY, Pak Jokowi, ya Bill Clinton, George Bush, ya semua pemimpin yang pernah berkuasa di bumi ini nanti dipanggil di akhirat. Kata Allah, limanil mulkul yaum, hai para pemimpin-pemimpin, sekarang kekuasaan milik siapa? Engkau yang dulu pernah berkuasa di Amerika, di Uni Soviet, yang pernah berkuasa di mana-mana, di benua mana, sekarang kata Allah, siapa pemilik kekuasaan yang ada pada hari ini? Allah menjawab, lillahil wahidil qahhar, kekuasaan itu satu-satunya hanyalah milik Allah Al-Qahhar, yang maha luar biasa. Jadi di dunia ini Pak, sesungguhnya Allah penguasa, tetapi di dunia ini kan muncul penguasa-penguasa baru kan? Ya enggak? Sehingga apa yang diperintahkan oleh Allah kadang-kadang ditolak oleh penguasa-penguasa ini. Tatkala kemudian Allah mengatakan dilarang nikah beda kelamin, dilarang nikah sejenis. Laki-laki tidak boleh nikah dengan laki-laki, perempuan tidak boleh nikah dengan perempuan, LGBT haram. Pertanyaannya, ada enggak presiden di dunia ini yang menghalalkan LGBT? Oh, banyak Pak. Taiwan satu-satunya negara Asia sekarang yang menghalalkan pernikahan sejenis, ya kan? Di sana mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Hai orang-orang yang beriman, kata pencipta langit dan bumi, sesungguhnya judi, minuman keras, mengundi nasib dengan panah, semua perbuatan setan, jauhilah. Perintah penguasa alam semesta, jauhi itu semua. Sekarang pertanyaan saya, ada enggak pemimpin di dunia ini yang menghalalkan minuman keras? Banyak. Adakah pemimpin di dunia ini yang menghalalkan judi? Ada kota judi di dunia Pak, namanya Las Vegas, kota judi Amerika. Sekarang orang-orang di Asia tidak lagi pergi ke Las Vegas, kota judi Pak, dia cukup pergi ke Makau. Alhamdulillah binikmatillah, saya sudah pernah dakwah ke Las Vegas, kota judi Amerika. Saya masuk ke Las Vegas, dipoto oleh teman, dikirim di Facebook, Ustadz mau pergi berjudi katanya. Saya bilang, saya berangkat ke Las Vegas bukan untuk judi, ya. Saya masuk di Las Vegas itu, begitu tiba di bandara Pak, itu kasino-kasino di bandara itu sudah siap untuk kita mainkan, ya. Sekarang orang-orang kaya di Asia tidak lagi pergi ke Las Vegas, dia cukup berangkat ke Makau. Bapak dari Hong Kong ke Makau naik jet, begitu sampai di Makau itu kasino-kasino hebat sekarang luar biasa berdiri di situ. Jadi orang-orang kaya, orang-orang Hong Kong, orang-orang Cina yang ada di Asia berangkat judi tidak lagi berangkat ke Las Vegas, cukup berangkat ke mana? Ke Makau. Mereka, Tuhan pencipta alam semesta ini mengatakan haram judi, haram minuman keras, tapi mereka ini membuat kawasan judi, kawasan minuman keras. Kekuasaan Tuhan diamputasi oleh mereka, ya kan? Nanti di akhirat, di padang mahsyar, semua yang pernah berkuasa Allah panggil, hei, siapa penguasa hari ini? Allah mengatakan lillahil wahidil qahhar, yang berkuasa itu hanyalah Allah. Makanya Allah di dalam Al-Fatihah itu kita mengatakan, Allah mengatakan Maliki Yaumiddin, padahal Allah juga penguasa alam semesta. Jadi kata Rabb di sini menunjukkan bahwa kita ini pasti menggunakan Rabb kita. Siapa? Allah.
Yang ketiga kata famulaki, kamu akan menemuinya. Bu, ada nggak sih orang yang tidak mati di dunia ini? Hitler pernah berkuasa, mati. Ya, Napoleon Bonaparte mati. Fir'aun mati. Pernah lihat Fir'aun, Pak? Pernah lihat Fir'aun? Ya, kalau Bapak ke Mesir, masuk ke museum, itu ada jasad Fir'aun. Ya, Ramses II. Bapak Ibu sekalian, itu jasad Fir'aun yang mengejar Nabi Musa, yang Allah selamatkan jasadnya, itu diabadikan sekarang di Mesir. Namanya itu Ramses II itu. Jadi Fir'aun itu, Pak, di masa hidupnya menyusahkan, sampai mati pun menyusahkan. Sekarang untuk lihat aja dia bayar, Pak. Untuk melihat dia saja kita bayar. Masuk museum kan bayar kan? Iya kan? Bayar, Pak, kita. Ya, mereka akan menemui kita semua. Iya kan? Famulaki, kamu akan menemuinya. Coba lihat, setiap orang akan menemuinya. Maka fa di situ adalah jawab bahwa engkau sekarang bersusah payah menuju Tuhanmu, tidak usah sedih. Yang bersusah payah dalam mencari nafkah, tidak usah sedih. Yang bersusah payah mencari harta untuk kehidupan keluarga, tidak usah sedih. Yang bersusah payah untuk sekarang diuji oleh Allah, tidak usah sedih. Kenapa? Karena seluruh kesedihan dunia akan berakhir, seluruh kenikmatan dunia akan berakhir. Setiap kita akan menemui Tuhan kita. Makanya disebut famulaki, kita akan berjumpa dengan Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian, ya, ceramah Ustaz Abdul Somad yang dulu pernah dikritik habis-habisan kan, yang mengatakan begini, ya kan, kalau kau sengsara, kalau kau sakit, kalau kau merasa dihina, itu kalau kau mati selesai semua. Betul kan? Semua selesai kalau kau mati. Tapi kalau kau kafir, kau menentang Allah, matimu tidak menyelesaikan persoalan. Begitu kau mati, disambut oleh api neraka jahanam. Ya kan? Ini betul nggak kira-kira pernyataan ini, Pak? Salahnya di mana aja, Pak? Saya juga bingung. Kan betul, Pak. Sakitmu, penderitaanmu, ya, segala tekanan hidupmu akan selesai kalau kau sudah mati. Tapi kekafiranmu, kedurhakaan kepada Tuhanmu tidak akan selesai dengan kematianmu. Ya kan? Orang yang selama ini sakit, yang selama ini sengsara, yang selama ini dihina, tapi tetap sholat, tetap bahagia, tetap bersyukur kepada Allah, begitu meninggal dunia, selesai kesengsaraannya, kemudian bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah ridho kepada dia. Tapi orang yang kafir, orang yang tidak bertaat kepada Allah dengan segala kesenangannya, dengan segala kehebatannya, begitu mati, kematian tidak menyelesaikan persoalan hidupnya. Dia bertemu dengan persoalan yang paling besar. Kapan? Neraka jahanam siap menunggunya. Bagi saya ini pernyataan tidak salah, bukan radikal. Memang begitulah adanya. Ini kadang-kadang kita ini susah, Pak. Amal ma'ruf nahi mungkar kadang-kadang dianggap radikal. Nah, ini masalahnya. Ya, jadi bedakan antara radikal dengan amal ma'ruf nahi mungkar. Amal ma'ruf nahi mungkar itu bagian daripada ajaran Islam. Barangkali ini ya. Jadi ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbik. Kita ini sedang bekerja keras menuju Rabb. Kenapa Allah tidak menggunakan kata Allah di sini, tapi menggunakan kata apa? Rabb. Kenapa? Rabb kita insyaallah Allah, tapi Rabbnya orang belum tentu juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap orang begitu bekerja punya misi masing-masing. Makanya oleh karena itu, Pak, setiap hari perbaharui niat kita. Ya Allah, kalau saya pergi kerja setiap hari pulang sore hanya untuk mendapatkan gaji, ya Allah, rendah betul hidupku ini. Ya, gaji dapat, tapi ya Rabb, saya pengen kerja ini untuk mendapatkan ridhomu, ya Allah. Kalau saya kejar ridhomu, gaji saya dapat, ridhomu saya dapat. Mana yang kita mau dapatkan? Kita mau pilih yang mana? Kalau Bapak hanya mencari dunia, dunia Bapak dapat. Tapi kalau cari Allah, Allah dapat, dunia dapat. Itulah yang disebut oleh para ulama kita. Kalau kita nanam padi, insya Allah rumput tumbuh. Tapi kalau kita nanam rumput, jangan harap padi tumbuh.
Kalau kita nanam padi, insya Allah rumput tumbuh. Tapi kalau kita hanya nanam rumput, padi tidak akan tumbuh. Ya, di kampung saya kalau orang nanam padi itu nanti pada usia padi itu sudah mulai itu ada membersihkan. Kalau di kampung saya itu namanya manyiang rumput, ya. Manyiang, supaya apa? Rumput ini tidak mengganggu pertumbuhan padi. Kalau kita tanam padi, rumput ikut, Pak. Tapi kalau Bapak tanam rumput, ikut padi enggak? Enggak mungkin. Itulah maksudnya. Kalau kita mencari Allah, dunia ikut. Tapi kalau kita cari dunia, Allah tidak ikut. Nah, tergantung kita sekarang. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kenapa dikatakan insan? Karena memang kita adalah makhluk spiritual. Kita makhluk apa, Pak? Spiritual. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Maka inilah aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepada aku. Ini yang kita sebut dengan perjanjian primordial yang intrinsik dan inheren menyertai kelahiran anak manusia. Ini pernyataan filsafat, ya. Jadi makhluk spiritual itu, ya, kita mengatakan Allah Tuhan kita, itu disebut dengan perjanjian primordial yang intrinsik. Intrinsik itu artinya menyatu. Setiap manusia itu mendapatkan perjanjian ini, Pak. Begitu dalam rahim ibu kita, 4 bulan kita dalam ibu kita, datang malaikat meniupkan roh. Meniupkan apa? Roh. Ditulislah rezekinya, ajalnya, apalagi hidup dan matinya, bahagia atau tidak bahagianya. Lalu Allah mengatakan, alastu birabbikum, tidakkah aku Tuhanmu? Maka kita mengatakan, betul ya Allah, engkau Tuhan kami. Maka tatkala kita mengatakan engkau Tuhan adalah kami, itu disebut dengan perjanjian primordial. Primordial yang bagaimana? Intrinsik. Intrinsik itu apa? Menyatu dalam diri setiap manusia. Tidak hanya muslim, Pak. Anak yang dikandung oleh ibu Nasrani itu juga mendapatkan perjanjian primordial itu. Kenapa? Karena perjanjian primordial adalah sesuatu yang intrinsik dalam penciptaan manusia. Ya, itu disebut dengan apa? Perjanjian primordial yang intrinsik dan inheren menyertai setiap kelahiran anak manusia. Sehingga Nabi mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu suci. Yang merubahnya adalah ayah dan ibunya. Ibunya lah yang menjadikan dia Nasrani, ibunya lah yang menjadikan dia Yahudi, dan ibunya lah yang menjadikan dia Majusi. Jadi perjanjian primordial itu adalah perjanjian intrinsik dalam diri setiap manusia. Apa itu intrinsik? Menyatu dalam diri manusia. Begitu anak lahir ke dunia, dia sudah mendapatkan perjanjian itu, karena perjanjian itu adalah perjanjian primordial yang sifatnya intrinsik. Nah, dalam surat Yasin kita selalu membacakan, Bapak Ibu sekalian, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan. Surat Yasin 6 ayat 60. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu wahai anak Adam supaya kamu tidak menyembah syaitan? Artinya, karena kamu sudah mendapatkan perjanjian primordial yang intrinsik, jangan sembah setan, jangan sembah selainku, sembahlah aku, kata Allah. Kenapa? Penyembahan kepada Allah adalah penilaian perjanjian intrinsik. Oke, ya. Kemudian kenapa al-insan? Dia adalah makhluk yang berfikir, Pak. Waduh, ini masih banyak ini. Lanjut ya, dikit lagi lah ngaji kita ya, Pak ya. Nah, nanti sebagai penutup saya, oke, ini ya. Nah, sebagai makhluk intelektual, insan itu sebagai makhluk. Oleh karena itu dalam kajian-kajian filsafat itu, manusia itu adalah binatang yang berpikir.
Hayawanun natiq. Kita di makhluk yang berpikir, Pak. Kira-kira dari tahun 90, 91, 92 sampai 2001, 2002, 2003, 2023, kalau kita tidak berpikir, kita ini mau kemana sih ini? Iya Pak ya? Saya mau nanya Bapak, yang kita makan seberapa sih Pak? Yang kita makan seberapa sih? Ada ibu-ibu makan satu kali makan 10 piring Pak? Enggak. Yang kita makan cuma segitu saja. Apalagi kalau bulan puasa ya Bu ya, begitu Allahu Akbar, segelas air putih dengan sebiji kurma, itu rasanya sudah membuat kenyang kita. Betul nggak Pak? Iya kan? Yang kita makan cuma 1 piring, 2 piring, 3 piring satu hari. Yang kita minum cuma segitu-segitu saja. Ya kan? Kalau kita tidak berpikir, kita akan terjebak kepada kehidupan yang melalaikan kita ini. Nah, oleh karena itu, ini filosofi hidup, Pak. Yang pertama adalah jangan salah memilih jalan. Ya, sekarang ini kita ini perlu jangan salah memilih apa? Jalan. Kalau salah memilih jalan, tadi ayat yang pertama, kita akan berjumpa dengan Allah. Kalau salah memilih jalan, berjumpa juga dengan Tuhan, tapi perjumpaan kita tidak menyenangkan. Subhanallah. Salah memilih jalan, maka kita akan salah berjumpa dengan Tuhan. Oleh karena itu setiap hari kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Bu, Pak, itu tunjukilah atau bimbinglah Pak yang tepat sebenarnya? Tunjukilah atau bimbinglah? Apa yang tepat kira-kira Pak? Tunjuki atau bimbing? Kalau saya lebih cocok menterjemahnya bimbinglah. Saya belum pernah ke sini, ke masjid ini, lalu saya ditunjuki alamat. Mungkin salah nggak Pak? Mungkin salah nggak? Tapi kalau saya dibimbing, datang pengurus masjid ke tempat saya, dibawa saya pakai mobilnya, mungkin salah nggak Pak? Mana yang lebih tajam, tunjuki atau bimbing? Bimbing. As-salatu khairum minan naum, itu petunjuk bahwa waktu subuh telah masuk. Pertanyaannya, apakah setiap orang yang mendengarkan itu salat subuh? As-salatu khairum minan naum, salat lebih baik daripada tidur, itu petunjuk waktu subuh telah masuk. Pertanyaan saya, apakah setiap orang yang mendengarkan itu salat subuh? Tidak. Mereka telah mendapatkan petunjuk, namun sayang belum mendapatkan bimbingan. Ibu-ibu datang ke sini ini dibimbing Tuhan, Bu. Subhanallah. Maka berbahagialah orang yang tiap hari datang ke masjid, Pak. Itu Bapak sedang menjalankan bimbingan Allah. Luar biasa. Makanya kata Nabi, Pak, kalau kamu melihat orang datang ke masjid, setiap hari dia pergi ke masjid, saksikanlah, jangan kau ragu, dia seorang mukmin yang baik. Karena tidak mungkin dia datang ke masjid kalau tidak mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya yang kita butuhkan itu bukan sekedar bimbingan, tapi apa? Petunjuk. Kalau petunjuk Pak, bukan yang kita butuhkan, bukan sekedar petunjuk, tapi apa? Bimbingan. Kalau petunjuk Pak, sudah selesai petunjuk itu. Menteri Agama ngundang para ormas untuk merapatkan, namanya itu sidang isbat. Sidang apa? Isbat. Kalau yang mau ikut Muhammadiyah dengan hisapnya sudah tahu kalau nanti 2023 akan jatuh Ramadan tanggal sekian, itu hisap. Tapi kalau ru'yah, diundang dulu orang rapat, diumumkanlah berdasarkan hasil sidang isbat bahwa Ramadan tahun ini jatuh pada tanggal sekian, bulan sekian. Begitu diumumkan oleh Menteri Agama, itu petunjuk bahwa Ramadan telah masuk. Pertanyaannya, apakah setiap orang puasa? Apakah setiap orang puasa?
Mendengarkan pengumuman itu apakah setiap orang puasa? Tidak semua orang puasa, Pak. Kenapa? Dia belum mendapatkan bimbingan. Jadi ihdina itu yang paling tepat diterjemahkan adalah bimbinglah kami ya Allah di jalanmu yang lurus. Nah, ihdina itulah hidayah. Ya Pak ya, ihdina ini ya itulah hidayah. Itulah apa? Hidayah. Nah, instrumen hidayah ada 3 Pak. Instrumen hidayah itu ada 3. Ini kalau nggak dicatat lupa nanti kalau di rumah. Tapi ada rekamannya ya. Nanti dibagi. Ya. Instrumen hidayah itu 3. Yang pertama apa? Garizah. Yang kedua apa? Aklun. Yang ketiga apa? Ad-din. Garizah ini potensi manusia. Aklun ini akal manusia. Ad-din ini agama yang Allah berikan kepada kita. Hidayah ini mencakup 3 ini. Yang pertama insting, yang kedua akal, yang ketiga agama. Orang yang tak punya insting tidak mesti beragama dia Pak. Misalnya tidak ada lagi nafsu, dia sudah habis semua kehidupannya, nggak wajib untuk sholat. Orang yang kehilangan akal nggak wajib untuk sholat. Contohnya siapa Pak? Orang gila ya kan? Ya ada 3 kan? Anak kecil sampai dia balik, kemudian orang tidur sampai dia bangun, yang ketiga orang gila sampai dia waras. Tapi jangan juga, ini kadang-kadang mahasiswa saya nakal Pak. Ustadz, bolehkah membangunkan orang tidur untuk sholat? Boleh nggak Pak? Dia tidur dibangunkan untuk sholat, boleh nggak Pak? Nah ini terjebak kan? Kan dikatakan bahwa tidak ada kewajiban agama kecuali kepada 3 orang. Yang pertama anak kecil sampai dia balik, ya. Yang kedua orang tidur sampai dia bangun. Yang ketiga orang gila sampai dia waras. Nah sekarang bapak boleh bangunkan suami untuk sholat, ibu boleh bangunkan suami untuk sholat. Pak, sholat subuh Pak. Bapaknya yang nakal bilang, mama tidak mengerti agama ya, bahwa orang tidur tidak wajib melaksanakan perintah agama. Istri yang cerdas mengatakan, iya Pak, karena bapak lagi tidur maka saya bangunkan supaya bapak melaksanakan agama. Kan gitu. Kan gitu jawabnya. Maksudnya orang tidur yang tidak wajib agama itu misalnya bapak perjalanan keluar kota, ya, capek sampai di rumah jam 8 pagi, jam 10 istirahat, bablas sampai maghrib. Berdosa enggak Pak? Berdosa enggak? Zuhur enggak terlaksanakan, asar enggak, tidur Pak, di rumah enggak ada siapa-siapa, berdosa enggak? Enggak berdosa. Kenapa? Dia dalam keadaan tidur. Bagaimana caranya sholatnya itu? Begitu masuk waktu maghrib, dia sholat maghrib dulu, kemudian dia mulai jamak dari apa? Dari zuhur. Usalli salatuz zuhur jam'an lillahi ta'ala. Setelah zuhur apa lagi? Asar. Malaikat hebat sekali kok ya, 3 waktu satu saat ya. Berdosa enggak Pak? Enggak berdosa. Tapi jangan menjadi kebiasaan. Sama dengan hadis Nabi Pak. Kalau ada orang puasa, lupa dia kalau dia puasa, makan Pak. Sudah 3 piring makan, kunyang Pak. Allahu Akbar, ternyata puasa. Nah, itu batal nggak puasanya Pak? Batal nggak puasanya Pak? Sudah 3 piring lewat, batal nggak puasanya? Nggak batal Pak. Lanjut. Karena itu hidangan Allah yang Allah titipkan buat kita. Tapi jangan disengaja. Nah ini ya, besok ulang lagi. Bapak ini bulan puasa Pak. Astagfirullah, Bapak lupa nak. Padahal sengaja itu. Nah nanti jadi lupa betulan. Jadi ada garizah, ada akal. Yang ketiga itu hidayah itu adalah agama. Ya Pak.
Hidayah itu adalah agama. Kenapa gariza di sini? Karena memang manusia itu adalah makhluk biologis, butuh makan, butuh minum, butuh tidur, ya kan? Butuh apa? Butuh pakaian. Ini gariza. Nah, kenapa akal? Karena tidak ada agama kecuali bagi manusia yang punya akal. Kalau sudah gila, jadi kalau enggak mau melaksanakan agama mudah, Pak. Gimana caranya? Hah? Jadi orang gila enggak melaksanakan agama, Pak. Yang ketiga adalah ad-din. Jadi kalau ada ulama yang mengatakan hidayah itu 3. Yang pertama gariza, bimbingan untuk makan dan minum. Jadi persoalan makan dan minum, Pak, tidak usah dipertunjuk, manusia pasti cari makan. Betul enggak? Akal ini Allah berikan kepada manusia, binatang, ya, dan semua tanpa melihat agamanya, itu punya garizah dia. Yang kedua akal, ini potensi untuk mendapatkan ilmu. Ini Allah berikan kepada semua orang. Ya, baik dia kafir, muslim, apa segala macam. Ini juga adalah orang yang berilmu. Ini aklun ini diberikan kepada semua manusia tanpa melihat agamanya apa. Tetapi agama ad-din ini adalah hidayah Allah yang spesial yang Allah berikan kepada orang yang dicintainya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, hidayah tidak dijual di toko hidayat. Ya, ada toko namanya toko hidayat. Lalu Bapak datang, Pak, jual hidayah enggak, Pak? Enggak ada di situ, Pak. Karena hidayah itu mutlak miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah tidak bisa diwariskan oleh seorang bapak kepada anaknya, seorang keponakan kepada omnya, tetapi yang bisa diberikan oleh kita adalah petunjuk keilmuan. Persoalan hidayah itu datangnya dari siapa, Pak? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada seorang ayah yang sudah menyampaikan, nak, kamu sholat, nak, kamu ngaji, nak, saya serahkan kamu ke pondok pesantren, nak, saya berikan kau makanan yang halal, nak, saya carikan kau guru ngaji, nak, dengan segala potensi yang bapak berikan, tetap dia tidak mau, bapak sudah lepas kewajiban bapak. Ini mungkin prototipe anaknya Nuh zaman sekarang. Dah selesai. Bapak sebagai suami ajarkan istri, ma, wajib sholat, ma, wajib sholat, ma, puasa, ma, ngaji, ma. Sudah bapak berikan semuanya, tidak mau juga, selesai. Mungkin itu adalah istrinya Nabi Nuh zaman sekarang, ya kan? Ibu sebagai wanita yang sudah baik-baik dapat suami kurang ajarnya minta ampun, disuruh sholat nggak mau sholat, disuruh udah bu nggak usah, selesai tanggung jawab ibu. Itu mungkin suaminya Aisyah, seorang wanita baik dapat suami namanya Fir'aun zaman sekarang. Kalau ada keponakan seorang anak yang baik memberi tahu kepada ayahnya, ya sholat ya, jangan judi ya, tetap juga judi, anak sudah selesai kewajibannya. Mungkin itulah yang sekarang mungkin Ibrahim dengan ayahnya Azar zaman sekarang, ya kan? Jadi kewajiban kita menyampaikan. Persoalan hidayah di tangan siapa, Pak? Di tangan siapa, Pak? Di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang terjadi kepada baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bertemu dengan bapaknya. Bapaknya meninggal sebelum beliau lahir ke dunia. Begitu lahir ke dunia, tidak lama kemudian meninggal pula ibunya. Persis umur 7 tahun sang Muhammad ditinggal oleh ayahnya, ditinggal oleh bapaknya. Begitu ditinggal oleh ibunya, dipelihara oleh kakeknya. Tidak lama kakeknya memelihara, kakek pun meninggal dunia. Dipelihara oleh pamannya Abu Talib. Pamannya inilah yang kemudian membela dakwah Nabi Muhammad mati-matian. Pamannya inilah yang membela dakwah Nabi Muhammad mati-matian. Suatu ketika orang Arab Mekah datang kepada Abu Talib, wahai Abu Talib, sampaikan keponakanmu itu, tolong hentikan dakwahnya, sampaikan kepada dia, kalau dia ingin jadi orang kaya, kami jadikan dia orang kaya, yang penting tinggalkan dakwahnya. Kalau ingin jadi pemimpin, kami angkat jadi raja, yang penting tinggalkan dakwahnya. Kalau ingin wanita cantik, kami carikan wanita tercantik, yang penting tinggalkan dakwahnya. Abu Talib menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai keponakanku, mereka memberikan tawaran kepada mereka, kepada kamu, kalau kau ingin kaya,
kau jadi orang kaya. Kalau kau ingin jadi pemimpin, kau diangkat jadi raja. Kalau kau ingin cari wanita, dicarikan yang terbaik. Yang penting tinggalkan dakwahmu ini. Apa kata Rasulullah kepada pamannya? Wahai pamanku, jangankan tawaran itu pamanku, andaikan mereka mampu menyimpan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, tidak akan aku tinggalkan dakwah ini kepada Allah. Sejak itulah Nabi Muhammad berdakwah dan dibantu oleh pamannya Abu Talib. Namun sayang, paman tercinta yang membantu Nabi Muhammad di akhir hidupnya tidak mengucapkan la ilaha illallah. Begitu paman mau sakratul maut, datanglah Nabi Muhammad kepada pamannya ini. Ya ammi, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kalimatan ahadju bika indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah tidak ada Tuhan selain Allah yang pada sembah, Muhammad utusan Allah. Kalau engkau ucapkan kalimat ini wahai pamanku, kalimat ini akan saya jadikan pegangan untuk membantumu di hadapan Allah nanti di akhirat. Namun sayang, pamannya meninggal dunia tidak mampu mengucapkan kalimat tauhid ini. Begitu paman meninggal dunia, tidak masuk Islam, menetes air matanya Nabi Muhammad SAW, sedihnya luar biasa. Setiap Nabi Muhammad sedih, pasti datang Jibril alaihissalam. Kalau kita sedih kan, yang datang kan teman curhat ya Bu ya, ya kan? Teman curhat. Nah, tapi kalau Nabi Muhammad sedih, yang datang Jibril alaihissalam. Begitu Nabi Muhammad sedih menangis, datang Jibril bawa firman Allah. Apa kata Allah? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Hai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Hidayah itu milik saya, kata Allah. Begitu mendapatkan firman ini, terobatilah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kewajiban ustadz, kewajiban guru, kewajiban orang tua hanya menyampaikan. Persoalan yang lain di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya garis bawahi, ini masyiatullah. Apa itu masyiatullah? Sesuai dengan kehendaknya Allah. Makanya Pak Bu, jangan pernah melihat orang dengan kacamata sebelah. Orang ini berjudi, berzina, mabuk-mabukan. Kamu ini memang calon neraka ini. Jangan. Siapa tahu nanti di akhir hayatnya lebih soleh daripada kita. Kita ini yang mulai rajin ibadah, jangan menepuk dada. Wah, ini memang saya ini ahlu surga ini, setiap hari ngaji. Jangan. Siapa tahu nanti menjelang akhir hidup kita, kita menjadi orang yang dibelokkan hatinya ke jalan yang tidak benar. Ada hadis sahih Pak, ada orang yang jaraknya antara neraka 1 jengkal, tapi Allah takdirkan dia bertobat menjadi penduduk surga. Ada orang yang sudah akan menjadi penduduk surga 1 jengkal, berlaku takdir Tuhan dia menjadi orang yang celaka, maka dia menjadi penduduk neraka. Kewajiban kita adalah saling mendoakan. Ya, ustadz doakan jamaahnya, jamaah doakan ustadznya, supaya apa? Istiqomah dalam iman. Kenapa? Ini Pak kata kuncinya, masyiatullah. Apa kata kuncinya Pak? Masyiatullah. Apa itu masyiatullah? Kehendaknya Allah. Saya pikir cukup demikian. Ya, mudah-mudahan kita semua ini diberikan kehendak Allah yang baik, ya, dan kita hidup dalam iman. Allah bimbing kita untuk hidayah Allah, ya, dan kita kemudian mampu menjalani hidup yang sesaat ini menuju kepada keabadian. Menuju apa Pak? Kepada keabadian. Ingat resep pertama kita tadi, menggantungkan yang fana dengan yang fana itu akan menyengsarakan. Menggantungkan yang fana dengan yang baki, yang kekal, akan mengekalkan. Kita gantungkan semua kepada Allah, insya Allah nanti kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz yang telah menyampaikan materi ilmuannya, materi pengajian Majelis Taklim kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sebelum ditutup dengan doa, ada yang mau bertanya?
Cukup Bapak Ibu? Cukup ya? Ya, baik. Ustaz, mohon kesediaannya untuk tutup dengan doa. Kami dari DKM tentunya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya semua. Semoga kita selalu sehat, bisa berjumpa kembali di Majlis Taklim yang berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Silakan Ustaz untuk doanya, Ustaz. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, di tempat yang berkah ini ya Allah, di tempat di rumahmu ini ya Allah, kami mohon kepadamu ya Rabb, bimbinglah kami selalu di jalan Engkau ridhoi ya Allah. Tunjukkan kami yang benar adalah benar, berikan kemampuan kami untuk mengikutinya ya Allah, dan nampakkan kepada kami yang salah itu adalah salah, dan berikan kemampuan kami untuk menjauhinya ya Allah. Berikan bimbingan kepada anak dan istri kami ya Allah, keturunan-keturunan kami ya Allah, sehingga mereka menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Di dunia kami bisa berkumpul dengan mereka, di akhirat nanti di surgamu ya Allah kami bisa berkumpul kembali dengan mereka di bawah ridho dan rahmatmu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hidupkan kami dalam iman, wafatkan kami husnul khatimah, dan kumpulkan kami di akhirat ya Allah bersama hamba-hambamu yang saleh di bawah bimbingan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, siapapun di antara hambamu yang hari ini sakit, sembuhkan ya Allah. Siapapun di antara hambamu yang hari ini punya masalah, berikan jalan keluar dari masalahnya ya Allah. Siapapun di antara hambamu yang hari ini hatinya sempit, lapangkan ya Allah. Berikan kami kebahagiaan dunia dan keselamatan akhirat. Allahumma rabbana inna nas'aluka sihatan fil iman. Ya Allah, berikan kami kesehatan ya Allah, dibungkus dengan keimanan, imanan fi husnil khuluq. Berikan kami keimanan ya Allah, tapi akhlak kami baik ya Allah. Nas'aluka khairat dunya wal akhirah. Ya Allah, berikan kami kebaikan dunia dan keselamatan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Rabb, berikan kami kebahagiaan dunia, keselamatan dunia, dan jauhi kami di akhirat nanti dari azabmu ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.